Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya guys? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai konsep dari konsep ya, kemudian kita implementasikan dalam bentuk aplikasi Vote Propagation untuk multi-layer perceptron. Nah, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memiliki arsitektur neural network. Nah, kita memiliki 3 input, kemudian 2 hidden dan 2 output layer. Nah, arsitektur inilah yang akan kita buat codingnya sebagai bentuk aplikasi dari Vote Propagation. Nah, telah diberikan variabel ya, variabel input, kemudian variabel target, variabel untuk bobot antara input layer dengan hidden layer, kemudian bobot antara hidden layer dengan output layer, kemudian ada bias antara input dengan hidden layer BH, kemudian bobot antara hidden dengan output layer. Nah, ini juga sudah dibahas bagaimana pembentukan dari input kemudian dibuat ke dalam matriks. Nah, perhitungannya juga demikian ya, perhitungannya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tinggal kita lanjutkan pada codingnya. Nah, baik, kita lanjut saja. Ada prosesnya ya, di sini Vote Propagation, pencarian nilai pada jaringan antara input dengan hidden layer ZH, kemudian H sampai diperoleh nilai H ya. Kemudian pada analisis antara hidden layer dengan output layer, di situ kita melakukan pencarian nilai Z0, di mana Z0 ini di sini ya. Di sini adalah ZH, kemudian di sini adalah Z0. Z0 diperoleh nanti antara perkalian WO dikali H ditambah BO, kemudian diperoleh fungsi aktivasi terakhir dari O. Nah, setelah itu dilakukan proses pencarian mean square error. Mean square error merupakan 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N, kemudian O dikurang T kuadrat. Nah, baik, pada pembahasan ini kita akan melakukan 2 skenario tuning ya. Yang pertama menggunakan tuning parameter bobot dan bias dengan nilai konstan, dan yang kedua adalah menggunakan tuning parameter dengan nilai random. Kita akan membandingkan di antara keduanya hasilnya, apakah sama ataukah berbeda dan di mana letak kesamaannya. Nah, baik, kita mulai import numpy snp, kemudian kita deklarasikan variabel x np array. Di sini kita memiliki 3 input ya. Ini kita memiliki 3 input, 3 kali 1, kemudian WH juga 3 kali 2, BH 2 kali 1, WO 2 kali 2, BO 2 kali 1. Ini kita coba ini 1 1 0. Kemudian target sama dengan np dot array 0 1 ya, dari nilai sebelumnya. Ini 0 dengan 1, kemudian ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Selanjutnya di sini kita mendefinisikan ya, ada fungsi yang perlu didefinisikan, yaitu fungsi sigmoid. Manakah fungsi sigmoidnya? Nah, ini to H sama dengan to parameter ZH, merupakan fungsi dari ZH untuk pada bagian hidden layer.
Nah, untuk bagian output layer di sini juga ada to Z0, ZO. Nah, berarti to sebagai fungsi aktivasi perlu didefinisikan tersendiri. Definisi sigmoid. Di sini kita menggunakan fungsi sigmoid dengan rumus 1/1 ditambah NP eksponen minus X. Oke, nah terus kita juga mau mendeklarasikan berapa jumlah inputnya ya. Ini kan berapa jumlah node pada inputnya, berapa jumlah node pada hidden dan pada outputnya. Kita buat Y input sama dengan 3, kemudian J hidden sama dengan 2, J output sama dengan 2. Oke. Nah, selanjutnya output yang akan kita capai di sini adalah bagaimana kita mencari nilai akhir dari MSE-nya. Ya, ini kan nilai akhir MSE-nya. Nah, di mana pada saat pencarian nilai akhir dari MSE ini mean square error sudah dalam bentuk nanti proses iterasi ya, iterasi antara iterasi pertama 2 sampai terakhir, apakah nilai errornya itu mengalami perubahan ataukah tidak, mengalami penurunan ataukah tidak. Nah, itu nanti yang akan diobservasi. Nah, karena itu berarti kita perlu mendefinisikan list dari O ini, karena variabel output yang terakhir itu harus disimpan dalam bentuk list supaya kita bisa melakukan proses iterable. Diberikan saja namanya output O. Oke. Kemudian MSE juga, nilai MSE didefinisikan. Nilai MSE, kemudian EPO ya, EPO berapa, misalkan EPO-nya ini 20. EPO ini merupakan jumlah perulangan yang dilakukan untuk setiap pengambilan elemen data ya, untuk mencari error output ataupun errornya. Nah, sekarang kita lakukan pemodelan dari Forward Propagation. Nah, di Forward Propagation ini juga ada inisialisasi bobot. Kemudian ada juga inisialisasi bias. Oke, untuk inisialisasi bobot berarti tadi ada WH ya, ada WH, ini ada WH. Nah, ini nilai WH-nya 0,1 sampai 0,6,2 berturut ya tiap barisnya. Kemudian X ini 110 sudah terdeklarasikan. Nah, sekarang kita membuat nilai WH memiliki 3 baris, kemudian dimulai dari 0,1, 0,2 secara per baris ya, 0,3 secara berurut, 0,4, 0,5, 0,6. Oke. Nah, sekarang untuk WO. Kita lihat untuk WO di sini ya, ada berukuran 2x2, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1. Nilainya WO sampai bertarai. Matriksnya itu 2x2, ada 2 baris 2 kolom.
0,7, 0,8, kemudian 0,9, 0,1. Oke. Nah, sekarang kita inisialisasi biasnya. Nah, bias pada Haydn mp.array di sini ada berapa tadi, 0,5 ya. Nah, ini 0,5 BH sama dengan 0,5 BO juga 0,5. Kemudian BO sampai array ada 2 baris 0,5 berukuran 2x1. Oke. Nah, sekarang kita modelkan forward propagation. Forward propagationnya untuk di Haydn ZH sama dengan WH dikali X ditambah BN. Karena di sini ada transpose, berarti nanti WH ini juga harus ditranspose. WH sama dengan WH, ZH sama dengan WH. WH dikali X ditambah BH. Nah, perlu digunakan numpy dot. Nah, di sini koma ya, numpy dot, kemudian tambah BH. Nah, pada WH ini dilakukan proses transpose. Ini bisa dilihat di sini ada transpose. Nah, kenapa dilakukan proses transpose? Untuk menyesuaikan dimensi antara WH dengan X, antara bobot H dengan input X. Nah, berarti di sini tambahkan transpose. Oke, bisa ya. Nah, berikutnya H sebagai output dari ZH. Berarti ini ya, H tol ZH. Nah, berarti kita melakukan fungsi melewatkan nilai ZH ini pada fungsi aktivasi sigmoid. ZH berarti sigmoid ZH. Nah, parameter yang dari functionnya kan defaultnya adalah X, tapi karena nilai yang akan kita substitusi masuk adalah parameter ZH, berarti ZH yang kita masukkan. Oke. Berikutnya dicari lagi ini analisis antara input dengan hidden layer. Kemudian analisis antara hidden output layer. ZO NP dot WO ya, dilihat kembali. Di sini WO dikali H ditambah B. Di sini juga dilakukan proses transpose ya. Transpose untuk menyesuaikan antara keluaran dari jaringan ya sebelumnya dengan nilai matriks yang disusun sebagai bentuk output. Berarti di sini ada transpose, kemudian ada H.
kemudian ditambah BO. Oke. Selanjutnya output. Nah, output dilewatkan lagi pada fungsi sigmoid. Parameternya adalah ZO. Oke. Nah, karena di sini ada proses iterasi yang kita mau kerjakan, nah berarti kita harus menjadikan persamaan ini sebagai proses iterable, ya. Kita buat perulangannya for i in range dari 0 sampai sekian jumlah epoch. Variabel epoch sudah. Oke. Sudah. Jalankan. Oh ya. Oke. Nah, sekarang shift enter sudah. Karena yang kita mau cari sebagai nilai akhir adalah MSE, di mana MSE ini memiliki parameter O dengan T. Nah, kemudian nanti nilai MSE ini mau ditampilkan ya nilainya secara iterable atau menggunakan epoch, tahap iterasi per iterasi. Nah, berarti nanti harus dia disimpan dalam bentuk list. Ya. Kita namakan variabel O sebagai variabel yang disimpan dalam bentuk list, append O. Jadi variabel O ini kita ubah menjadi out O dalam bentuk list. Oke. Oke, sudah. Nah, sekarang kita cari berapa nilai MSE-nya. Menghitung nilai MSE. Di nilai MSE, di situ kita mengambil variabel dari output dari O yang sudah berbentuk list, karena perhitungan nilai dari MSE ini nanti adalah sebuah nilai ya yang diambil satu persatu dari tiap outputnya. Ada output pada iterasi pertama, iterasi kedua, ketiga, nah kemudian disusun dalam bentuk list. Nah, ini outputnya sudah tersusun dalam bentuk list, tinggal MSE-nya. Nah, MSE juga, nilai MSE sudah dideklarasikan dalam bentuk list. Oke, selanjutnya kita buat persamaan untuk menghitung, mencari nilai selisih antara output, berarti subtract output O dengan output O ini sudah iteratif ya, sudah diiteratif. Nah, kemudian diperkurangkan dengan target ya, target. Nah, selanjutnya kita cari berapa nilai MSE-nya ya. MSE sama dengan MP rata-rata ya, min. Kemudian min itu diambil dari pangkat 2 square ini rata-rata, berarti di sini np.min. Kemudian di sini nilai pengurangan antara output dengan target atau antara prediksi dengan target, pangkat 2 berarti square. Error. Oke. Sudah, kemudian nilai MSE ini disimpan dalam bentuk list juga.
tadi nilai MSE append MSE. Selanjutnya kita cetak epoch ya, epoch keberapa. Epochnya itu berarti perulangannya ya, indeks perulangannya adalah I sampai berapa jumlah epoch maksimumnya. Jadi dalam rentang itu akan diperlihatkan data atau proses epochnya atau iterasinya. Nah, berarti di sini I tambah 1. Nah, kemudian yang mau ditampilkan adalah nilai MSE. Nah, berarti nilai MSE kemudian min MSE, nilai MSE. Oke. Hasilnya sudah terlihat ya bahwa ada 20 epoch yang dikerjakan, epoch pertama sampai epoch yang ke-20. Dan di sini juga bisa terlihat bahwa nilai MSE dari epoch pertama itu, epoch kedua sampai epoch yang terakhir itu sama, sebesar 0,3836 sekian-sekian. Ya. Nah, kenapa nilai epoch ini kemudian sama ya? Karena di sini kita menggunakan skenario penggunaan bobot dan bias ini dengan nilai konstan ya. Bobot dan biasnya konstan. Nah, di sini bisa dilihat ya, WH-nya sekian. Nah, ini merupakan nilai konstan, ini juga nilai konstan. Nah, ini satu cara untuk menghitung MSE dengan nilai konstan. Kita lihat untuk grafiknya, import matplotlib .typeplot plt.plot nilai MSE plt.show. Nah, grafiknya berupa garis lurus ya. Artinya dia konstan dari epoch yang sudah di set ya, dari 0 sampai 20 tetap dia memiliki nilai error MSE yang sama atau yang konstan, yaitu 0,383641494567 sekian-sekian. Tuh. Nah, terus bagaimana caranya kita mau melihat berapa sih nilai output dari hasil jaringan saraf kita? Nah, kan targetnya itu dia memiliki target adalah 0 dengan 1. Nah, sekarang kita mau lihat berapa target, berapa output atau prediksinya. Jadi bisa kita di sini cetak output prediksi ya. Prediksinya itu berarti mengambil nilai dari list yang ada di output ya. Berarti nah, ini kalau berdasarkan epochnya ya. Nah, tapi kalau kita mau mengambil nilai yang array output saja, output prediksinya itu adalah nih. Jadi output prediksinya adalah untuk output 1 ya, output 1 yang ada di sini. Output 1 yang ada di sini, kemudian output 2. Jadi untuk output 1 nilainya, output 2 nilainya. Nilai yang terdapat dari hasil yang sudah dihitung. Output 1 0,841,
kemudian output 2 adalah 0,7583. Nah, ini merupakan output prediksinya. Sementara output aktualnya itu adalah output aktual. Jadi output targetnya sebenarnya ya, target itu output targetnya itu adalah targetnya output targetnya jadi output prediksinya itu adalah 0,8, kemudian output targetnya O1 0,8, prediksi O2 0,75. Kemudian output targetnya itu sebenarnya adalah output 1 0, kemudian output 2-nya adalah 1. Jadi masih jauh dari yang diharapkan. Nah, makanya errornya itu masih kategori tinggi. Nah, untuk menuntaskan persoalan error yang kecil ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya di bagian back propagation. Nah, kita ulas kembali ya untuk tuning parameter pada bobot dan bias dengan nilai konstan. Ya, ini merupakan tuning parameter dengan nilai konstan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau melakukan tuning parameter dengan nilai random? Nah, yang kita ubah pada bagian WH dengan WOut-nya saja, dengan BH dengan BO-nya pada bobot dan bias. Jadi tidak bisa kita mengubah pada input ya dengan pada outputnya. Kalau misalkan kita mau melakukan perbandingan antara tuning parameter konstan dengan tuning parameter random. Nah, kita jadikan baris komentar. Berarti WH ya sama dengan NP random karena di random. Kemudian di sini kita memanfaatkan jumlah input yang sudah dideklarasikan, ada 3 input, kemudian 2 hidden, 2 output. Nah, dari mana diperoleh? Nah, ini tadi ya, ini ada 3 input, kemudian hidden 2, output 2. Oke, J input, J hidden. Oke. Kemudian W output sama dengan NP random dot ran J hidden, J output. Oke. Kemudian kita baris komentar BH sama dengan NP random.trend terus J hidden, 1 karena dia merupakan BH ini dia merupakan vektor baris atau vektor kolom. Dia tidak dia hanya satu dimensi. Nih BH kalau dia merupakan vektor kolom, kalau dia vektor baris berarti dia memanjang dari kiri ke kanan, kalau vektor kolom dari atas ke bawah, bentuk 2 baris untuk BH.
dan juga untuk BO. Setelah itu untuk BO lagi, bont.random c out, 1. Nah, sudah diinisialisasi ya bobot dengan biasnya. Nah, sekarang coba dijalankan. Oh. Ada yang bermasalah. Random bermasalah. Height ini G. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai dari outputnya, nilai epochnya dari epoch pertama atau iterasi pertama sampai kita set di sini 20, kita tuning 20. Nah, di sini mengalami fluktuasi berdasarkan grafik. Tadinya rendah, kemudian tinggi lagi, berfluktuasi, naik tinggi, terus ini lagi. Nah, kalau misalkan di sini kita berikan 50. Nah, apakah ada perubahan? Dengan 50 justru tambah jelek ya. Yang terakhirnya ini fluktuasinya makin besar, tinggi errornya. Nah, berarti ya bisa dilihat pada error keberapa di observasi atau di uji coba yang terkecilnya. Nah, kenapa pada bagian grafik ini mengalami fluktuasi? Kalau sebelumnya itu menunjukkan garis yang rata atau garis yang konstan, nah di sini sudah ada fluktuasi naik turun, kadang membesar, kadang mengecil. Nah, itu diakibatkan karena di sini kita melakukan proses random. Jadi setiap kali epoch dikerjakan, ya dieksekusi, maka dia akan merandom kembali nilai WO, nilai WH, nilai DO dengan BH. Nah, sehingga mengalami fluktuasi yang tidak tentu seperti itu. Nah, untuk pekerjaan bagaimana mengecilkan nilai fluktuasi ini, errornya, nah itu akan dibahas pada bagian backpropagation. Nah, kita ulang kembali. Yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita mengimpor NumPy, kemudian mendeklarasikan input, variabel input dengan target, kemudian mendefinisikan fungsi yang digunakan. Di sini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, kemudian mendeklarasikan juga berapa jumlah input, berapa jumlah hidden layer dengan output. Nah, kemudian mendefinisikan nilai outputnya itu disimpan dalam list, kemudian nilai MSE juga di dalam list, karena di sini proses iterasi atau epoch akan dilakukan dari epoch pertama sampai epoch maksimum. Nah, kemudian di sini epoch maksimum atau tertinggi yang diambil adalah 100. Nah, di sini mulai dari proses pemodelan forward propagation, mulai dari inisialisasi bobot dan bias. Nah, itu dilakukan secara iterable karena nilai ini yang akan digunakan juga untuk menghasilkan output, ya. Nilai ini yang akan digunakan untuk menghasilkan output ini, sehingga prosesnya itu dia masuk pada perulangan for I in range 0, epoch. Nah, kemudian di sini output O disimpan dalam bentuk list karena nanti kita akan melakukan proses pencarian MSE
di mana proses pencarian MSE ini bukan lagi dalam bentuk array ya, tapi sudah dalam bentuk list yang diiterasi elemen per elemen dari setiap nilai outputnya. Nah, nilai output ini tentu saja nanti akan mempengaruhi nilai error. Nah, sehingga pada saat kita mencari nilai error, selisih antara output dengan target, nah itu dengan menggunakan kode NP subtract ya. Nah, setelah itu dicari MSE-nya, MSE mencari nilai rata-rata dari pangkat 2 dari variabel error. Nah, selanjutnya ini masih dalam bentuk array, disimpan dalam bentuk list dengan variabel nilai MSE. Selanjutnya dipanggil, dan setiap epoch yang terpanggil itu merupakan proses iterable dari epoch yang pertama selalu meningkat ya cacahannya dari yang pertama dari ke 0 sampai yang terakhir. Nah, di sini sampai epoch yang ke berapa nih, 100 ya. Dari epoch yang ke 100. Dari 0 tambah 1 berarti epoch pertama, 1 tambah 1 itu berarti 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nilai MSE-nya adalah nilai MSE yang sudah dalam bentuk list juga, yang merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan nilai error sebelumnya. Nah, grafik yang diperoleh dengan kode import matplotlib.plot splt plt.plot, kita panggil nilai variabel untuk menampilkan nilai MSE-nya. Nah, setelah itu diplot dalam bentuk grafiknya, dan hasilnya adalah diperoleh grafik yang berfluktuasi. Nah, berbeda dengan pada kondisi bobot dan bias itu secara konstan. Nah, kemudian kalau juga kita mau melihat berapa sih nilai prediksinya ya. Di sini nilai prediksinya adalah 0,8 sekian ya. Kemudian O1, kemudian O2 0,74, kemudian output targetnya masih 0 dengan 1. Nah, berarti errornya masih tinggi. Ini adalah challenge atau tantangan bagi metode berikutnya ya, backpropagation, untuk menuntaskan error yang besar ini atau output prediksi ini yang belum sesuai dengan target. Nah, demikian proses dari forward propagation. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.